Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan? Tentunya menjadi doa kami bahwa saudara selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, serta diberkati oleh Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa memulai ibadah online ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan indah pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami tahu bukan oleh kuat gagah kami tetap ada sampai hari ini. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah online ini. Kami percaya bahwa Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, memberkati kami, memberikan kami sukacita dan kemenangan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu, Biar Bumi Akan Berlalu. Haleluya. Cinta saya dan saudara, ya, luar biasa. Tuhan memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, dan apa yang dikerjakannya adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang.
puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Ku heran Kau memperhatikanku. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan Tuhan memperhatikan, mengasihi, memahkotai setiap pribadi lepas pribadi kami. Ada jaminan firman Tuhan yang diberikan kepada kami semua, bagi keluarga GPDI Immanuel, dan juga bagi semua yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kembali lagi kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online ini di pagi hari ini. Ya, kita sangat bersuka cita karena Tuhan tetap baik dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, sampailah di akhir atau kita mengawali dengan awal bulan Desember di tahun 2020. Kita sudah mengakhiri di akhir November, dan saat-saatnya kita akan menantikan momen Natal ini. Meskipun momen Natal seperti ini tidak seperti yang waktu yang lalu, oleh karena pada saat ini masih dalam keadaan pandemi, tetapi tidak mengurangi akan sukacita kita untuk menyambut Natal. Kita memperingati bagaimana Yesus hadir di dunia ini dengan satu tujuan, bahwa Dia mengasihi saudara, ya, Dia mencintai saudara, supaya kita semua yang percaya diselamatkan. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan berbicara lewat tema per bulan, yaitu setia sampai akhir. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara setia sampai akhir, jadi kalau kita lihat di sini seperti waktu yang saya jelaskan pada waktu yang lalu, bahwa kehidupan di dunia ini semua ada waktunya, ada masanya. Ya, begitulah dengan kehidupan saudara dan saya, semua ada waktunya. Ya, Alkitab berkata di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Jadi kehidupan manusia itu ada batasnya. Nah, karena kehidupan manusia itu ada batasnya, ya, Tuhan ingin kita supaya berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan segala sesuatu yang sangat spesial untuk Tuhan. Sebab itu Dia datang di dunia ini untuk apa?
untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya, supaya kita yang percaya ya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, saya akan ambil satu kisah di sini, saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Di situ pesan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Nah, tema kita setia sampai akhir. Nah, sebelum saya akan sampaikan atau kita akan bacakan beberapa ayat di sini, kita lihat pelayanan Daud begitu luar biasa, meskipun dalam posisinya, dalam karirnya, ya, dia pernah alami suatu kegagalan dalam hidupnya atau jatuh, tetapi itu dia bangkit kembali dan dia ingin supaya benar-benar hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan, hatinya untuk sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ini yang membuat dia bertahan dan sampai akhir hidupnya dia tetap setia untuk melayani akan Tuhan. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus berusaha sungguh-sungguh mempertahankan kualitas iman saudara, supaya jika satu saat kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan ketika kita melayani sungguh-sungguh selama kita masih ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita akan baca beberapa ayat di sini, 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya baca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, ya. Saya akan baca 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat, panjang ayatnya, ya. Kita lihat firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, supaya ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel." Nah, saudara-saudara, ternyata kita melihat ya pelayanan Daud itu ada batasnya. Ya, dia akan mempersiapkan anaknya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ya, dia mempersiapkan anaknya karena kita lihat satu kerinduan sebelum waktu dia menjabat sebagai raja, satu kerinduan yang besar sekali Tuhan taruh di hatinya. Dia ingin membangun satu tempat kediaman, tempat hadirnya Tuhan, yaitu Bait Allah. Bait Allah. Ya, karena belum pernah dibangun, hanya berbentuk kemah, dan itu pun belum permanen. Ya, kalau mereka waktu di zaman Musa itu mereka mendirikan suatu kemah pertemuan. Ya, kalau di tengah dikenal dengan tabernakel Musa, ya, karena mereka berpindah-pindah. Jadi kemah, kalau kemah kan itu bukan bangunan yang permanen, melainkan hanya berpindah-pindah. Jadi setiap kali pindah ke tempat, karena ada 40 tahun mereka ada di padang gurun, mereka berjalan, ya. Setiap kali mereka pindah, mereka harus membereskan semua kemah-kemah itu dan mereka bangun kembali. Nah, sesampailah mereka di yang namanya Kanaan atau tanah perjanjian, ya. Dengan singkat cerita, kalau saudara baca mulai hakim-hakim sampai kepada Samuel, kepada raja-raja, dan disitulah kerinduan Daud
ya, sebagai raja dia ingin mendirikan satu tempat kediaman, tempat ibadah dan tempat hadirnya Tuhan. Dia rindu, tetapi karena waktu Tuhan tidak mengizinkannya juga dia. Kemudian Tuhan Yesus Allah sendiri berkata bahwa engkau telah banyak menumpahkan darah. Jadi itu ide daripada Tuhan taruh dalam hati Daud untuk membangun bait Allah. Dia sudah rancang, tetapi itu nanti dilanjutkan oleh Salomo. Nah, kita tahu ya, ketika Daud sudah menjadi tua, ya sudah sangat, ya boleh dikatakan sudah sangat tua. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu pun kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, itu Salomo sudah dilantik menjadi raja. Jadi tongkat estafet, tongkat kepemimpinannya dialihkan kepada Salomo. Dialihkan kepada Salomo. Dan kita tahu Salomo itu luar biasa. Dia punya hikmat, ya. Dia punya ya, luar biasa, saudaraku. Ya. Tetapi satu hal yang sangat perlu diperhatikan, satu pesan yang dikatakan, disampaikan oleh Daud. Ya, dia sampaikan pesan atau peringatan kepada Daud. Saya percaya pesan-pesan itu bukan saja hati Daud, tetapi saya percaya Roh Kudus ya taruh dalam hatinya, atau Allah taruh dalam hatinya itu satu firman untuk apa? Diingatkan kepada pemimpin selanjutnya, yaitu Salomo. Ya. Ada beberapa hal yang saya pelajari di sini supaya dia benar-benar memperhatikan. Karena apa? Letak keberhasilan daripada Daud bukan karena dia hebat, ya, bukan karena dia kuat, bukan karena dia punya banyak tentara, bukan karena dia kaya. Tidak, tetapi keberhasilan Daud oleh karena dia melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau saudara ingin berhasil, kalau saudara ingin sukses, kalau saudara ingin disertai Tuhan, apapun yang saudara alami, apapun saudara yang kerjakan, mari saudara, jadilah seperti pribadi Daud. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan kalau saya lihat waktu dia awal 1 Samuel pasal yang keberapa, 16 saya tidak salah, 16 atau 15 di situ, ketika Samuel mengurapi dia dengan minyak, kan Alkitab dengan jelas berkata mulai saat itu dan seterusnya Tuhan berkuasa kepada Daud. Itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia berhasil. Ya, saya percaya di hari-hari ini, di hari yang sulit, saudara harus hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ya, jangan lengah, jangan kita terpancing dengan keadaan situasi dunia ini. Ya, tetapi kita harus sungguh-sungguh beribadah, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, sebelum Daud menghembuskan nafas yang terakhir karena dia tidak sanggup lagi, maka ada satu pesan yang sangat luar biasa. Kalau saya baca di sini, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan yang segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Nah, saudara-saudara, kehidupan yang saudara dan saya jalani ada waktunya, seperti yang saya katakan. Ada waktunya, ya. Ada waktunya. Hidup ini adalah singkat, saudaraku. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan. Semua misteri, ya. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Ya. Jadi saya mau katakan, ya. Sebab itu, saudara, kesempatan kita masih hidup, kesempatan kita ada di dunia ini, kesempatanlah untuk kita berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau engkau diberkati, ya, mari pakai untuk Tuhan. Kalau engkau punya talenta, berikan untuk Tuhan. Ya, ada banyak yang Tuhan percayakan kepada kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ada waktunya, ya. Kita diciptakan Tuhan supaya kita saudara hidup mengandalkan Tuhan. Ya, ketika manusia diciptakan supaya apa? Adam dan Hawa diciptakan bukan berarti mereka hidup enak, tetapi mereka harus menjaga semua, dan mereka harus memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mereka harus mendengar akan firman Tuhan. Bahkan pun sebelum
Ketika mereka ada di Taman Eden itu, Tuhan sudah berpesan, nah peringatan buat mereka. Ya, ini suatu pesan Tuhan lewat firman yang disampaikan. Kalau kamu makan tentang buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati, saudaraku. Ini pesan, ya. Ini sangat penting, saudaraku. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mari bukan sekedar dengar saja. Ya, bukan sekedar kita mendengar firman Tuhan itu, tetap firman yang kita saudara dengar, ya, yang diberitakan oleh hamba-hamba Allah. Mari sama-sama kita dengar dan kita merenungkan dan kita lakukan itu. Dan itu membuat saudara kuat, membuat saudara diberkati Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi mengandalkan Tuhan, ya, kita diciptakan untuk mengandalkan Tuhan. Dan ketika saudara mengandalkan Tuhan, pasti ada sebab akibat, yaitu ada upah yang Tuhan berikan. Seperti yang saya katakan pada hari Minggu kemarin, ada upah, ada amin, ada upah yang menanti. Nah, tadi saya katakan dalam ayat ini atau dalam pasal ini, ya, sebelum Daud meninggal, dia mati, Daud berpesan kepada Salomo anaknya supaya apa? Salomo benar-benar menghargai kepercayaan Tuhan. Ini benar-benar menjaga akan statusnya sebagai raja, ya, benar-benar melakukan akan kehendak Tuhan, ya. Benar, tadi saya tekankan, benar-benar menghargai kepercayaan Tuhan. Ya, kenapa? Daud sadar benar. Ya, kalau kita lihat, saya pelajari, Daud sangat sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diambil dari satu tempat yang namanya Bethlehem. Dia seorang pengembala domba, kambing domba yang sangat sederhana. Tetapi disitulah Tuhan angkat dia karena dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang senantiasa menyentuh hati Tuhan. Orang yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Orang yang senantiasa hidup sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ada Mazmur yang dikatakan hanya dekat Allah saja dia mengalami satu ketenangan. Ya. Jadi kita tahu Daud sadar benar bahwa keberhasilannya bukan karena Daud, ya, bukan karena dia hebat, ya, tetapi senantiasa dia melibatkan Tuhan dalam segala hal, ya. Nah, ketika dia menjadi raja, ketika sebelum juga dia menjadi raja, kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, ya, penyertaan Tuhan, ya, pembelaan Tuhan yang luar biasa sekalipun dia mengalami masa-masa sulit, tekanan hidup, ya, lembah-lembah kekelaman, tetapi kita lihat di sini Allah tetap menyertai Daud. Bahkan pun, ya, pengalaman, ya, saya mau katakan pengalaman merupakan guru yang luar biasa. Ya, kenapa? Ya, pengalaman dalam sukses karena dia libatkan Tuhan, ya. Nah, ketika dia mengalami satu kejatuhan, dia mulai berubah setia. Itu pun satu pelajaran buat dia. Daud pernah jatuh, ya, Daud pernah gagal, tetapi dia bangkit daripada kegagalan. Tetapi itu harga yang harus dia bayar, ya. Ketika Daud jatuh, betapa ngerinya, ya, yang harus dia bayar, tuaian yang harus dia terima, dia petik, itu sangat tragis. Tetapi ya sudah, tapi Tuhan angkat dia, Tuhan pulihkan dia kembali. Amin, saudaraku. Ini pesan yang luar biasa, ya. Jadi sebelum dia menghembuskan, dia berpesan. Apa pesan-pesannya? Dalam perkataan Daud, kalau kita lihat ayat yang kedua, ya, Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Saudaraku, ayat 2, Daud menempuh jalan yang fana. Artinya fana itu apa, saudaraku, ya? Kalau saudara baca di kamus, ya, fana itu hilang, mati, ya, tidak kekal. Itulah tidak sempurnanya manusia, ya. Dapat rusak, itu fana. Dunia ini fana, saudaraku. Tidak ada yang kita andalkan di dunia ini, ya. Tidak ada. Fana, dunia yang fana. Bahkan pun ya, kalau kita lihat tidak kekal, ya. Fana itu, ya, ketidakkekalan, ya.
Jadi semua itu semu, bayangkan saudaraku. Makanya dia bilang, perhatikan, aku ini menempuh jalan yang segala yang fana. Ya, kalau kita artikan juga yang lain, perjalanan Daud dia mengalami suatu masa-masa yang sulit. Ya, kehidupan yang sangat berat. Memang orang benar itu menjadi benar itu dia harus mengalami hal-hal yang sangat sulit. Yang udah benar saudaraku ya. Apalagi tidak benar, lebih soro ya. Ini udah benar tetapi dia dicemburuin, dia dimusuhin orang, dia diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan kaget ya kalau saudara hidup benar, pasti ada saja tantangan yang kita hadapi. Kalau saudara hidup benar, tapi ingat baik-baik, ada pembelaan. Tuhan yang membela kita. Ada apa saudaraku? Tuhan yang menyertai saudara. Meskipun dia hidup itu berat, penuh dengan liku-liku kehidupan, ketidakpastian. Ya, saudara-saudara. Tentunya kita sudah tahu sepak terjang daripada perjalanan Daud, ya. Bagaimana dia harus belajar, ya. Bagaimana dia harus bergumul, ya. Tetapi saudaraku, di dalam semuanya itu dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia tetap bertanya kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini banyak orang ya. Jangan sampai ada jemaat kita, ada jemaat ya. Ketika masa sulit, saudara pergi kelari ke tempat yang tidak benar. Ya, jangan saudaraku. Kelari kemana? Kelari ke ini. Pergi ke orang pintar, pergi ke ini. Jangan saudaraku. Tapi marilah, datanglah kepada sumber itu. Yaitu Yesus adalah jawaban lewat firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Jadi kita lihat, meskipun perjalanan hidupnya luar biasa, ada suka duka yang dialami, tetapi dia tetap bertahan sampai ya akhir hidupnya. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Paulus dia sudah mengakhiri pertandingan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu, Paulus dia mengakhiri suatu pertandingan. Ya. Bahkan pun di Injil Matius pasal 24 di situ dijelaskan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Ya, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu juga berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Nah, ini perlu kita. Kita harus menyelesaikan semua. Ada amin saudaraku? Luar biasa. Setia sampai pada akhirnya. Ya, jangan sampai awal baik tetapi akhirnya tidak baik, saudara-saudaraku. Saudara harus bertahan. Ya. Saudara harus bertahan. Siapapun saudara, mau pendeta, mau jemaat, mau siapapun kita tetap mempertahankan akan kepercayaan Tuhan, tetap menyelesaikan sampai di mana kita dipercayakan ada di dunia ini, saudaraku. Jangan sampai mengecewakan. Ya, sangat memprihatinkan ya kita mendengar berita-berita rekan-rekan sekerja ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya berkelimpahan segala macam. Toh dia tidak bisa mempertahankan akan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Akhirnya tragis, saudaraku. Harus membayar harga. Ya. Nah, saudara, ini penting, saudaraku. Nah, kita lihat di sini, ya, beberapa hal. Kuatkanlah hatimu. Jadi, satu hal yang dipesan oleh Daud, kamu kuatkan hatimu. Kenapa harus kuat? Ya, karena kita lihat, yang pertama kita lihat, Salomo itu adalah seorang yang punya hikmat. Salomo itu orang yang luar biasa kekayaannya. Ya, luar biasa. Pada zonanya atau zamannya tidak ada perang, aman semua. Ya, waktu awal-awal pemerintahan Salomo membuat suatu perubahan. Dia tidak pandang bulu, sekalipun saudaranya, kakaknya atau adiknya, ya, yang coba memberontak, yang coba untuk dia tebas habis, saudaraku. Ini makanya pesan Daud ini sangat penting, saudaraku. Ini merupakan pesan itu adalah firman Tuhan. Nah, ketika firman Allah, pesan Tuhan disampaikan kepada saudara, saudara dan saya harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai cuma dengar, tetapi kita perhatikan baik-baik. Karena apa? Itu akan menentukan akan masa depan kita. Itu akan membuat kita diberkati Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Jadi Salomo harus kuat dalam segala hal. Supaya apa? Pertama, dia tidak jatuh, tidak terseret dalam segala keinginan. Ya. Kemudian dia singgung, bersifatlah seperti laki-laki. Amin, saudaraku.
Bersifatlah seperti laki-laki. Ya. Lakukanlah kewajiban dengan, kita lihat di sini, kuatkanlah hatimu, ayat yang kedua, dan berlakulah seperti laki-laki. Nah, kenapa harus menjadi seperti laki-laki? Kalau kita lihat laki-laki itu pertama kuat. Dia kuat. Ya. Harus kuat. Kalau saudara baca, kuat itu bersifat seperti laki, itu selalu berjaga-jaga. Selalu berdiri teguh dalam iman. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, saya sudah catat di sini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berarti kan, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi kita lihat sifat laki-laki itu apa? Dia berdiri teguh, kuat, ya. Bekerja itu kuat. Ya, tidak kenal lelah, itu laki-laki. Tanpa luar biasa. Dia pokoknya kuat, saudaraku, dalam segala hal. Ya, bersifat seperti laki-laki, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah ngambek, ya. Itu bersifat laki-laki. Ya, ini pesan Daud kepada Salomo. Karena pekerjaannya itu luar biasa, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Salomo itu luar biasa. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kita lihat sini. Kalau kita pelajari, ya, bukan cuma kuat angkat beban saja. Ya, itu. Tetapi kuat di dalam apa? Paling dalam. Ya. Harus kuat iman, teguh. Seorang yang kuat, dia teguh, dia kokoh. Ya, dia tidak goyah saat menghadapi suatu ancaman atau pencobaan atau ujian, godaan sekalipun. Ya. Jadi harus melakukan dengan kasih. Standarnya itu adalah apa? Kasih Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Supaya apa? Kita lihat di sini ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan. Karena kita lihat di sini, kalau dia melakukan itu, ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menempati janji yang diucapkannya tentang aku, yaitu jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Itu janji. Artinya apa? Kerajaannya itu tidak akan tergoncangkan kalau apa? Kalau Salomo benar-benar mengikuti, mendengar dan melakukan pesan-pesan yang disampaikan oleh Daud. Ya. Nah, kita melihat beberapa hal yang perlu, pesan Daud yang harus diperhatikan, ya, supaya karir Salomo terus naik dan rohaninya terus meningkat, saudaraku. Nah, itu juga bukan saja Salomo, ini juga sebagai kita, sebagai orang percaya. Pesan Tuhan itu penting. Ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Ini pesan. Kalau engkau sudah dipercayakan, engkau sudah jadi raja, yang Daud tekankan, lakukan kewajiban dengan setia kepada Tuhan. Berarti apa? Harus memprioritaskan, ya, fokus kepada Tuhan, lakukan dengan setia, ya, kepada Tuhan. Ya. Jadi Daud melanjutkan didikan, ajaran dan nasihat kepada Salomo supaya ia setia melakukan semua kewajiban terhadap Allah dengan baik. Ya. Kewajiban itu wajib, jangan dilanggar. Amin, saudaraku. Lebih baik atau teramat baik agar yang ditekankan supaya dia menghargai Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, ketika Daud mati, kita lihat 2 kali Allah menampakkan diri kepada Salomo. Wah, hebat, saudaraku. Ya, 2 kali. Ya. Memuji, memuliakan, menyembah, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, melayani Dia. Nah, saudara harus seperti itu. Ya, melakukan kewajiban. Saudara ada dipanggil
saudara dipercayakan Tuhan menjadi orang percaya, menjadi ketebusan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara harus melakukan kewajiban. Ya, karena apa? Tuhan sudah membuatnya, Yesus sudah memberikan yang terbaik buat saudara, yaitu apa? Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita berdoa, kita bersyukur dan memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan, dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini ayat yang ketiga, perhatikan di sini, ya. Menurut jalan yang ditujukannya. Ya. Artinya apa? Jalan-jalan yang diberikan Tuhan kepada Daud harus benar-benar, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi pengalaman Daud, ya, selama dia, ya, berkarir, selama dipercayakan Tuhan, dia sampaikan, lakukan menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita lihat masa-masa yang dihadapi oleh Daud. Dia tidak berjalan sendiri, ya, tetapi dia minta petunjuk Tuhan. Amin. Itulah kelebihan Daud. Tidak seperti Saul, dia tidak minta petunjuk Tuhan, ya, semaunya sendiri, akhirnya gagal. Nah, saya mau berkata, jangan sampai saudara, ya, mentang-mentang saudara punya segala, saudara hebat, saudara mau berjalan sendiri, ya. Tetapi mari kita memenuhi jalan yang ditunjukkannya. Tadi artinya apa? Diberikan Tuhan kepada Daud harus benar-benar dilakukan. Tadi saya sudah singgung Daud, ya, dalam masa-masa yang dia kerjakan, baik berperang, ya, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kasih jalan. Ini yang kamu harus lakukan. Ini yang kamu harus, ya, lakukan. Ya, karena apa? Kalau dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih petunjuk. Ada amin? Kalau saudara melakukan, kalau saudara mendengar firman Tuhan dan melakukan, Tuhan akan kasih petunjuk. Bukan karena kita mau menentukan jalan kita sendiri. Amin. Daud tetap lurus. Begitu juga dengan Salomo, ya. Kalau engkau melakukan seperti apa yang Daud sampaikan, hidupmu terus akan diangkat Tuhan. Semakin engkau menghargai Tuhan, semakin engkau libatkan Tuhan, semakin engkau rendah hati, ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara terus akan disertai Tuhan dan karirmu akan terus meningkat. Yang ketiga, masih dalam ayat yang ketiga, mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Ada hubungan dengan menurut jalannya. Ya, ini berbicara apa? Harus melakukan Taurat Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, kita lihat di situ, ya, kesukaanku adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itulah kesukaannya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak suka akan firman Tuhan, apalagi cuma ke gereja itu, ya, timbul tenggelam, hadir tidak, persekutuan timbul hadir tidak. Bagaimana Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik? Ya, hati Tuhan itu kecewa, saudaraku. Hati Tuhan itu sakit. Ya, padahal tahukah saudara bahwa hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibayar oleh darahnya. Makanya saya mau berkata kepada saudara dan saya bahwa saudara harus benar-benar, ya, mengikuti akan ketetapan Tuhan atau perintah. Ya, penting sekali. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, jadi kalau ada yang masih malas ke gereja, ada yang masih malas untuk melayani Tuhan, mari sama-sama kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, masalah boleh ada, tetapi mari sama-sama kita mau sungguh-sungguh, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, peraturan dan ketentuannya ini berbicara apa? Harus melakukan firman Tuhan. Seperti saya sampaikan, Daud, dia selalu mengutamakan melakukan akan firman Tuhan, bahkan pun dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya apa? Akibatnya itu Tuhan menyertainya. Nah, apa akibatnya, saudaraku? Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada saat ini. Apa akibatnya ketika kalau Salomo melakukan itu? Yang pertama, akan beruntung. Semua tidak akan rugi. Ya, siapa yang mau berdagang akan buntung. Semua ingin untung, saudara. Bukan buntung.
Semua ingin sukses. Semua ingin disertai. Ya, tetapi kita lakukan dulu ini seperti yang saya sampaikan 3 hal ini. Akibatnya kita akan beruntung. Amin, saudaraku. Oh, kalau kita lihat ketika Salomo melakukan, ketika Daud sudah mati, dia memiliki suatu perubahan. Wah, luar biasa. Dia menjadi sangat kaya, dia menjadi sangat hebat. Hikmatnya sampai Ratu Seba datang dari jauh, ya, Ethiopia, ya, Ratu Seba itu, ya, karena dia mendengar tentang hikmatnya. Dia datang dari jauh, dia datang cuma ingin mendengar akan hikmatnya. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa, saudara. Kalau saudara baca penghasilan daripada Salomo, tidak ada yang seperti dia. Kekayaannya itu, ya, emasnya itu, ya, luar biasa. Berapa talenta, kalau sudah kalikan, mungkin sekarang bertriliun-triliun, saudara. Kekayaannya luar biasa. Tapi kita melihat, ya, ketika dia di tengah jalan, ya, dia mulai menyimpang. Dia tidak lagi, ya, mengindahkan akan Tuhan lewat pesan-pesan Daud. Daud sudah peringati, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan beruntung terus. Kalau engkau sungguh-sungguh, kerajaanmu tidak akan tergoncangkan. Kalau engkau sungguh-sungguh, keturunanmu terus akan memegang jabatan sebagai raja terus. Amin. Ini, ya, saudaraku. Yang kedua, akibat yang kedua, Tuhan akan menepati janjinya bagi Daud dan keturunannya. Dengan setia, maka tidak akan terputus, bahkan kerajaannya tetap kokoh. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dan saya melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Daud, saya percaya keluarga kita pasti akan bahagia. Sekalipun di masa-masa sulit, saya percaya pelayanan kita, pekerjaan kita semakin hari semakin beruntung. Dimanapun, ya, saya percaya saudara yang hidup sederhana, Tuhan akan pelihara. Amin. Ya. Saudara yang hidup sungguh-sungguh, karena memang di setiap jemaat itu kan macam-macam, ya. Ada begitu macam, ya, status sosial yang berbeda. Tapi itu tidak menjadi ukuran, saudaraku. Yang penting saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Maka di situ ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ini penting sekali untuk kita mempertahankan kualitas rohani kita, setia sampai pada akhirnya. Daud, dia menyelesaikan semua. Sebab itu sebelum dia meninggal, dia berpesan sungguh-sungguh. Dia berpesan dengan keras kepada Salomo, bahwa engkau harus mengindahkan, engkau harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, engkau harus menghargai firman Tuhan. Maka disitulah pembelaan Tuhan. Engkau akan beruntung dan kerajaanmu tetap kokoh dan keturunanmu tetap, ya, dijaga dan keturunanmu tetap menjabat sebagai raja. Dan saya percaya, ya, di masa-masa yang sukar ini, mari sama-sama kita belajar untuk tetap setia melayani akan Tuhan. Ya. Dan kita lihat sini, ya, dalam perjalanan Salomo ketika dia mulai mengandalkan Tuhan, ya, apa yang ada dalam Daud, idenya membangun bait Allah dibangun oleh Salomo. Ya, ketika Salomo membangun bait Allah itu luar biasa. Bukan lagi kemah, bukan lagi tabernakel, ya, yang dipindah-pindah. Tetapi sekarang karena mereka sudah, ya, mendapat janji Tuhan, mereka sudah menduduki negeri yang sudah dijanjikan, ya, tidak lagi pindah ke sana. Mereka harus mendirikan bangunan yang kokoh. Untuk apa? Bangunan bait Allah itu untuk mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Bait Allah itu tempat hadirnya Tuhan, seperti yang dicita-citakan oleh Daud. Tercapai, saudaraku, sekalipun dia tidak menikmati. Tapi saya percaya, kalau sungguh-sungguh kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan satu hal yang kita tidak duga, itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Nama Tuhan kita, nama Tuhan yang ajaib, nama yang memberkati, nama yang memberikan kekuatan, yaitu nama Yesus yang akan menyelamatkan dan memberkati saudara dan saya. Mari sama-sama
tetap setia sampai akhir, mempertahankan kualitas iman saudara. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita bangkit. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami sudah sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bila kami belajar apa yang dikatakan oleh Daud kepada Salomonnya sebelum dia melanjutkan tongkat kepemimpinannya, supaya Salomo menghargai akan kepercayaan Tuhan, melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, maka dia akan beruntung. Kerajaannya tetap kokoh dan keturunannya tetap menjabat sebagai raja. Tuhan tolong juga kami hari-hari ini Tuhan. Kami banyak pergumulan, banyak jemaat yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka tetap setia, mereka tetap menghargai firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong semua, supaya mereka tetap mempertahankan, tetap melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Maka di situ ada pembelaan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, baik ada di Surabaya maupun di Sidoarjo. Tuhan Yesus tolong mereka semua, mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GPD Emmanuel, terus pertamakan kalian jumlah. Berkati organisasi kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari pusat, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden, para menteri yang ada Tuhan, kepala-kepala daerah, Tuhan tolong semua, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat pilkada serentak Tuhan. Tuhan tolong semua, supaya Tuhan sudah memilih orang-orang yang memimpin setiap daerah yang ada Tuhan. Terutama kota Surabaya ini Tuhan, supaya Tuhan tolong Tuhan, siapapun yang diangkat menjadi wali kota, itulah kehendak Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada saat ini Tuhan. Nama Tuhan, nama yang ajaib Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu nanti sore hari, kita akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya.